Tak ada yang sanggup, akhirnya Jokowi turun gunung. Ahok siap-siap merapat ke istana nih. Nah, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negara yang baik, ini semua bisa baik. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Ceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. Ya ada. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden, dan beliau menginstruksikan agar segera pimpinan kementerian lembaga mengedepankan sense of crisis, sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadi hal itu terjadi? Dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas, dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Bangsa ini merupakan bangsa yang besar, luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk ratusan juta orang. Bisa jadi potensi untuk kemajuan bangsa jika berhasil dimanfaatkan maksimal, tapi juga bisa menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Mengurus sedikit orang tentu lebih mudah jika harus mengurus banyak orang, apalagi ratusan juta. Maka dengan latar belakang berbeda-beda, pemikiran berbeda, kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Untuk itu kita memerlukan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya, membawa negerinya menjadi negara yang lebih maju. Tapi kita sebagai masyarakat jangan hanya mengandalkan pemimpin saja, tapi kita harus membantunya karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Minyak goreng merupakan bagian dari 9 bahan pokok, karena mayoritas masyarakat Indonesia saya kira menggunakan minyak goreng, baik untuk memasak masakan sendiri ataupun memasak makanan untuk dijual kembali. Jadi minyak goreng sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah ketika terjadi masalah berkaitan dengan minyak goreng, masyarakat Indonesia akan heboh, seperti yang terjadi pada beberapa bulan terakhir. Masalah mahalnya harga minyak goreng belum juga beres sampai sekarang. Mahalnya harga minyak nabati ini menjadi ironi di Indonesia karena bangsa ini merupakan negara dengan produsen sawit terbesar di dunia. Kabar mengejutkan dan menjengkelkan terbaru pejabat tinggi Kementerian Perdagangan serta 3 orang petinggi produsen minyak goreng besar diciduk Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Terkait polemik minyak goreng ini, sebenarnya pemerintah mulai awal tahun 2022 sudah menggulirkan berbagai program. Namun masalah ini, minyak goreng yang menyangkut hajat hidup jutaan banyak rakyat Indonesia tak kunjung juga terselesaikan. Ketika program minyak murah pemerintah dilaksanakan, justru menimbulkan masalah baru yaitu kelangkaan. Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Ketika harga murah barangnya malah menghilang. Di pasar modern, rak-rak yang biasanya jadi etalase minyak goreng lebih sering terlihat kosong saat pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi atau HET. Rak atau etalase tersebut hanya ada tulisan minyak goreng, tapi barangnya tak ada, alias kosong melompong. Begitu juga di pasar tradisional maupun warung-warung juga mengaku tidak menjual minyak goreng murah sesuai dengan program pemerintah. Kalaupun ada, stok minyak goreng itu pun masih dibanderol dengan harga yang mahal. Pemerintah kala itu berusaha keras untuk menanggulangi masalah minyak goreng ini. Kemudian HET minyak goreng dicabut. Ajaibnya, stok minyak goreng kembali melimpah, namun dengan harga yang sudah melambung tinggi kembali. Berarti stok minyak goreng selama ini memang ada, lalu di mana dan kemana? Demi meringankan beban rakyat kecil, pemerintah akhirnya menggulirkan bantuan tunai minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga menjalankan subsidi untuk minyak goreng curah.
Kebijakan ini tentu saja disambut baik oleh masyarakat. Jika orang yang berprasangka baik akan mengucapkan terima kasih dan sadar jika pemerintah telah melakukan segalanya, terlepas hasilnya yang masih belum maksimal. Setelah lama polemik minyak goreng terjadi, seolah tidak ada orang lain yang mampu menanggulanginya, Presiden Jokowi akhirnya turun gunung untuk menjinakkan harga minyak goreng yang mahal. Kebijakan baru akhirnya dikeluarkan yaitu melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 mendatang. Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya. Menurut dia, keputusan diambil dengan tujuan agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya turun. Kebijakan ini untuk menghambat perusahaan besar dan oknum Kemendak bermain mata demi memperoleh cuan yang berlimpah. Padahal masyarakat dalam negeri sedang kesusahan karena pandemi yang belum berhenti, serta polemik minyak goreng yang tidak kunjung usai. Dengan kebijakan ini semoga saja polemik minyak goreng bisa teratasi, stok minyak goreng melimpah dan harganya lebih bersahabat. Apalagi saat ini mayoritas penduduk Indonesia sedang menjalani ibadah puasa dan sekitar 1 minggu lagi insya Allah Hari Raya Idul Fitri. Keberadaan minyak goreng sangat dibutuhkan untuk ketenangan beribadah dan perayaan Hari Raya, karena kedua momen tersebut tidak lepas dari makanan yang sebagainya diolah menggunakan minyak goreng. Masih segar tentunya di ingatan kita bagaimana berapi-apinya seorang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk berjanji mengungkap kepada publik siapa mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi dan langka di pasaran. Walau agak terlambat sebulan, akhirnya janji itu terpenuhi dan dalang atau pelaku yang dijanjikan Mendak ini tak jauh-jauh dari lingkaran kementerian yang ia pimpin. 1 bulan juga waktu yang dibutuhkan untuk memproses ucapan Mendak tersebut bahwa ada oknum-oknum mafia minyak goreng, dan hasilnya Kejagung telah mengumumkan 4 orang mafia minyak goreng menjadi tersangka, dan salah satu mafianya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Dirjen Daglu Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta, yaitu adalah dari Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley M.A. General Manager PT Musimas Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parlindungan Tumanggor. Ya, terbongkar sudah bagaimana permainan ngeri, permainan tingkat dewa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini yang membuat masyarakat menderita dengan melambung tingginya harga minyak goreng sampai menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Permainan mengerikan itu adalah kong kali kong atau terjalinnya persekongkolan antara mafia yang melibatkan Dirjen Kemendak Luar Negeri, di mana pejabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana menerbitkan persetujuan dari ekspor CPO dan juga produk turunannya. Persetujuan itu diberikan kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan juga PT Musimas. Padahal saat minyak goreng langka dan tinggi pada akhir tahun 2021, Kemendak menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, Domestic Price Obligation atau DPO, serta harga eceran tertinggi atau HET. Namun ternyata aturan itu tidak berjalan semestinya, sebab perusahaan CPO tadi tidak memenuhi ketentuan DMO dalam negeri sebesar 20% dan menjualnya sesuai dengan harga DPO. Akibat permufakatan jahat antara Dirjen Kemendak Luar Negeri yang diwakili oleh Indra Sari Wisnuwardana dengan pihak pengusaha, mengakibatkan rakyat dari Sabang sampai Merauke merasakan kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga minyak goreng, mengakibatkan rakyat menderita tiada tara. Harga kerupuk naik 100%, gorengan juga naik 75%, dan semua jenis gorengan naik. Itu semua gara-gara minyak goreng yang naik sebanyak 100%. Kenaikan harga minyak goreng memicu inflasi tinggi. Hampir semua barang kebutuhan pokok merangkak naik. Dan sekali lagi, rakyat yang menjadi sasaran penderitaan. Lagi-lagi, imbas dari pemufakatan jahat dari para pengusaha dan pemerintah yang diwakili oleh IWW membuat rakyat menderita akibat kelangkaan minyak goreng serta melambungnya harga minyak goreng.